kode. Langsung Ibu. Kita ketemu lagi ya di hari ini adalah uh, 15 Februari 2026. Nah, kita di program ini mendapat aduan dari seorang tokoh di Bali yang dia mau berangkat ke Jakarta tetapi mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak mengenakan pada sekelas Bandara Ngurah Rai Internasional. Nah, Oleh salah satu oleh pegawai. oleh salah satu pegawai daripada Air Asia. Nah, sampai saat kita konfirmasi tadi pagi itu beliau membilangkan bahwa kenapa ya kita orang Bali saja itu dirasiskan, apalagi orang luar, apalagi tamu yang mau datang ke Memang Bali. rasisnya kayak gimana sih Bu? Coba saya Nah, mau jadi dengar. gini, dia mendapat perlakuan menanyakan salam, mengucap salam beliau kepada salah satu pelayanan maskapai Air Asia. Itu kan ada tuh mau apa, kita kan cek boarding dulu kan. Nah, di situ dia mengucapkan salam, Bapak itu tidak disaut sampai berapa kali. Nah, itu kan sudah menandakan gitu. Tidak dijawab apa? Tidak dijawab, tidak direspon. Nah, dengan sangat kecewa beliau setelah dilayanin dengan tidak sepenuh hati, beliau akhirnya menunggu kan, karena berangkat jam 10 nih. Dulu ini salamnya kayak gimana Bu? Salam orang Bali ya. Ya. Om Swastiastu, Rahayu. Nah, itu artinya kan beliau itu mendoakan semoga Kepada kita, penumpang apa ke bukan kepada apa tadi, awak pelayan dari maskapai. awak kabin gitu? Bukan. Yang tiket-tiket itu loh, boarding Oh, pass. boarding pass, pelayan boarding pass Iya, ya. Apa itu. mungkin dia bukan orang Bali Bu, makanya nggak Ya ngerti. kita nggak tahu gitu. Tapi Tapi dia kan namanya aduan. pelayanan publik, kan siapa saja dia harus melayani dengan sepenuh hati gitu. Oh iya ya. Jadi kalau yang saya dengar ini Bu, kasusnya ini terkait dugaan diskriminasi ya. Jadi Betul. ini menyinggung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan perilaku diskriminatif dan rasis ya. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini melindungi segenap eh, konsumen ya. Konsumen berarti kan Iya, beliau itu konsumen betul. untuk mendapatkan pelayanan yang sama di setiap maskapai, di warung-warung juga. Nah, dari sini terindikasi bahwa yang sebenarnya biasanya dirasiskan itu kan biasanya orang, keluhannya itu biasanya orang berjilbab gitu Bu, Iya, dilayani betul. oleh warga sini gitu, warga Bali. Tapi ini warga Bali dilayani mungkin sama orang yang tidak seagama sama beliau. Jadi kan memang Iya, mungkin apa ada respon senyum atau apa? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Gitu. Jadi padahal kan slogannya salam, Heeh. senyum, sapa, itu kan wajib. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 40 ini berarti kan saya juga masih bingung juga Bu terkait undang-undang ini Bu. Bisa Ibu jelasin juga nggak ke Nah, audiens? jadi gini, itu kan sudah ada undang-undang pelayanan kita sebagai konsumen. Iya. Jadi konsumen itu dilindungi oleh negara. Peribahasa bahwa adalah pembeli ya, konsumen itu adalah raja. Nah, sama dengan kita berniaga bahwa pembeli itu adalah raja, sama dengan kita adalah eh, yang dilayani dengan baik. Nah, dari undang-undang tersebut di situ sudah menegaskan gitu bahwa pelayanan ini itu memang didasari oleh undang-undang yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi itu saja ya. Saya sampaikan kepada pihak maskapai Air Asia untuk menindaklanjuti urusan ini, mungkin Benar. bisa klarifikasi ya. Ya, Ya ini bukan saya benar. menyudutkan, mungkin saya pikir petugasnya apa ada kesalahpahaman di situ. Atau juga begini,
eh, kan kita sebagai apa namanya pelayan masyarakat, kita harus siap mental. Bisa saja sih mungkin apa namanya pada saat dia melayani di rumah lagi ribut atau Jadi lagi mungkin urusan lagi ya lagi terindikasi ekonomi. mungkin ya Begitu dah. lagi banyak masalah Iya, mungkin ya kita tidak tahu. betul. Ya memang jadi ada undang-undangnya dan mungkin nanti pihak maskapainya yang konfirmasi ya. Oke, iya. Nah, kamu kan sering tuh ke luar negeri juga pergi Oh, di kalau soal lokal. pelayanan Itu begitu, gimana tuh? kadang-kadang memang beda-beda Bu, tiap maskapai Beda-beda? itu bahkan mungkin satu maskapai tapi beda orang itu kan beda ya. Mungkin ada perilaku yang memang menyinggung ya, mungkin tidak dimaksudkan untuk menyinggung tapi kadang-kadang menyinggung gitu Bu. Oh, Apalagi gitu. saya tidak ngomongin di penerbangan itu ya Bu ya, bukan hanya unsurnya itu awak maskapai, tapi di pihak imigrasi pun begitu. Kadang-kadang dia kasar atau apa, misalnya mendapat perlakuan diskriminatif pun pernah. Bea cukai juga. Itulah Oke. makanya saya juga bisa tahu lah ada di posisi tersebut gitu, rasanya bagaimana. Menurut kamu apakah pelayanan dari luar Indonesia itu lebih wise atau gimana perbandingannya? Perbandingannya mungkin yang saya pikir lebih wise itu ketika saya di negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, mungkin Malaysia kayaknya hampir-hampir sama ya. Sama Tapi dengan Indonesia ya? menurut saya eh, lebih apa ya dibikin rumit tuh di Indonesia karena kalau saya di negara lain ya Bu ya, kecuali mungkin Malaysia, itu saya tidak pernah ditanyai kayak tiket pulang gitu ya. Untuk kan memang biasanya diduga visitor itu kan melebihi 30 hari atau dimaksudkan untuk kerja di negara tersebut. Tapi Iya, betul. harusnya kalau misalkan maaf ya, sehat secara akal ya. Iya. Dia lihat cap paspor saya yang penuh pun harusnya dia tahu bahwa saya memang sering bepergian. Kemarin saya terakhir waktu di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 itu maskapai saya pakai itu memang saya jarang sekali pakai maskapai ini karena saya tapi itu dadakan karena hari sebelumnya saya ketinggalan pesawat akhirnya saya terpaksa pakai maskapai tersebut karena jadwalnya yang paling duluan setelah hari malam itu tuh maskapai tersebut saya ditanyai ibu sama tanyai tiket baliknya mana saya kan langsung kaget kan saya nggak pernah loh ditanya kayak gini. Oh mungkin kakak pakai ini ya Batik Air disebutin brandnya. Nah saya pakai Transnusa kan itu di situ sama itu. Enggak bukan Batik Air loh semuanya KLM iya Scoot iya. Cuman kalian doang ini bikin ribet aja aku. Saya bilang kayak gitu depan itu karena menurut saya itu hal yang tidak perlu ditanyakan ketika dia sudah lihat paspor dengan cap banyak begitu dan tidak pernah overstay. Harusnya mungkin kalau dari tanggapan saya Bu ya, Iya. ternyata saya baca-baca itu kalau memang kita di luar negeri overstay atau apa, yang menanggung biaya deportasi atau ketika kita ditolak masuk bandara di luar negeri itu nanti yang menanggung deportasi itu adalah pihak maskapai yang menerbangkan kita ke sana. Mengembalikan nih, bukan Iya, deportasi, mengembalikan, iya. mengembalikan kita. Nah, yang mengembalikan itu Tidak, maskapai. Jadi betul. mungkin dibikin seribet itu karena mungkin kan tapi sebetulnya kalau kita pakai akal ya, misal ke negara-negara tetangga nih Bu yang ASEAN gitu ya, tidak perlu visa. Seharusnya tidak dibikin ribet kayak gitu. Iya. Kecuali ada indikasi dia dicurigain kan gitu. Terus Dicurigai mau kita- kerja. betul. Ya kan? Kecuali kita datang ke Kamboja nggak ada izin kerja, nggak ada apa, kita pakai visa wisata dan kita sebelumnya tidak pernah keluar negeri, dilihat cap di paspor nggak pernah